Allah akan menjadikan jalan keluar untuk mereka dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu dan tempat yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis juga demikian menyebutkan Allah tidak mau memberikan rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali dari hal yang tidak disangka-sangka, supaya hatinya hambanya tersebut tidak tergantung kepada sebab atau satu pintu atau dua pintu yang dia ketahui. Dan juga kita ketahui bagaimana ulama-ulama kita baik di Indonesia, di tempat kita ini atau di yang lain, meskipun kita memahami mereka juga banyak ujian dan cobaan, tapi tidak kita dapati mereka kecuali mereka paling tenang-tenangnya orang hidup di dunia. Bahkan juga sebagian di antara mereka paling banyak hartanya tanpa adanya terganggu dengan banyaknya harta tersebut dari tanggung jawab yang mereka emban. أما الثاني إذا رجع من بعد ما ينهي تدريسه أول ما يعلم أبوه وأمه أنه الآن مسؤول عن أداء الرسالة، وأنه من أداء الرسالة أنه يسوي درس في البيت والدرس في الكتاب ولا يتكلم من رأسه، يبين في الكتاب يجلس إليه أهله ويقرر في الكتاب ما قاله العلماء، فإنهم لا يعارضون بل يعترفون أنهم على تنسيق، وحينها يأتون للسؤال عما عندهم من الخطأ لأنه ما قرروا ليس من عنده. أما لو كان من عندك الأهل يكفر ابني الذي علمته والآن يقول كذا، لكن عندما تقرر له المسألة قال العلماء ما قال العلماء، حينها يخضع لأن قول العلماء عن الله عن رسول الله أمر عظيم، وحينها يعرفون منزلة ما عندك من العلم والبيان، وأنت ليس لك لا يكون طالب العلم من هنا من أجل أن أبوه وأمه يخضع له تواضع له يتنزل له وأن الناس ينقلون لا نحن نخرج من أمثال هذا المعاد من أجل أن نبين للناس حقيقة عظيم ما عند الله تعالى في شرعه وما بينه العلماء في كتبهم وما درسناه، حتى يعرف الناس عظمة هذا الدين. وإذا تعاملوا معنا بشيء من الجفاء أو الخطأ فهذا لا نبالي. قلنا لكم أن الرسل ضربوا وأوذوا وعودوا في سبيل تبليغ دعوة يصبر كل واحد منا ويعلم أن هذا إذا حصل له من أهله ومن أقرب الناس إليه دلالة على صدقه في قيامه بتبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun yang kedua menanyakan tentang masalah keluarga tadi, beliau menyampaikan jangan difahami bahwa kita keluar dari pesantren ini kemudian kita ngajar orang tua kita terus nasihatin dari diri kita sendiri, bukan tujuannya kita kemudian keluar dari pesantren ini supaya ayah, ibu, keluarga, masyarakat pondok sama kita, bukan itu tujuannya. Tapi kita menyampaikan semisal cara, janganlah kemudian kita langsung menunjuk di depan orang tua kita atau abang kita atau saudara kita dan keluarga kita, kau salah, bukan itu. Tapi Anda bisa bikin pengajian, Anda bikin majelis di rumah Anda baca kitab, dia supaya dengarkan, sehingga Anda yang Anda sampaikan bukan dari diri Anda sendiri, tapi ucapan ulama, ucapan para ulama dalam kitab tersebut, hadis Nabi, ayat Al-Quran, itu memiliki rahasia yang besar untuk mempengaruhi, untuk memberikan pengaruh besar kepada hati dari keluarga kita. Dan kalaulah keluarga kita menerima, alhamdulillah. Dan kalaulah tidak menerima, maka fahamilah bagaimana para anbiya wal mursalin di dalam sabarnya mereka menyampaikan dakwah tersebut. Dan kalaulah sampai dimusuhi dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu tantangan buat kita untuk kita lebih bersabar. Dan juga ini salah satu tanda bahwa insya Allah kita memulai masuki area warisan para anbiya, bagaimana para anbiya dahulu dimusuhi juga oleh keluarga-keluarganya. Tapi garis besarnya adalah janganlah kemudian kita menyampaikan dari diri kita sendiri. Bukan tujuan kita menyampaikan diri sendiri, tapi tujuan kita adalah menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, dan itu memiliki rahasia yang besar untuk pengaruh yang sangat luar biasa dalam berubahnya masyarakat kita semuanya. Silakan. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh para santri.
Dan acara ini disiarkan langsung oleh Radio Yadara di frekuensi 92,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kami hormati kepada Syekhuna serta guru-guru kami. Inti pertanyaannya sedikit kami menganalisa dari apa yang telah saya sampaikan, bahwa di dalam perjuangan menuntut ilmu ini ataupun di dalam syiar Islam ini merupakan satu beban yang berat, seperti tadi yang telah diceritakan kaum Nabi Nuh, yang mana sehingga umat beliau menolak untuk menerima ajaran karena mereka tahu apa yang Nabi Nuh ajarkan ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga seolah-olah untuk mensiarkan agama ini merupakan satu momok yang sangat menakutkan. Jadi sehingga makanya banyak di para kalangan kita yang remaja dan masyarakat awam terkadang enggan untuk bergelut di bidang keagamaan, sehingga dikarenakan takut nanti menjadi satu beban yang harus disampaikan, kemudian menjadi satu hal yang harus banyak pantangan, menjadi risuk dengan kawan-kawan dan lain sebagainya. Maka kami mohon kepada Syekh kiranya bagaimana cara menanggapinya, dan satu hal yang memotivasi bagi kita semua untuk tetap selalu semangat di dalam menuntut ilmu agama Islam ini dan menjadi seorang yang bisa untuk mensiarkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzul Kiram, Ya Ustadzul Kiram, uridu an as'ala كيف كيفيته نعمل العمل والوقت في المعهد ضيق. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسؤولية علينا بعد التكليف طلب العلم، أول مسؤولية. إذا ما تعلمت أنت فتسأل، لابد أن تتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت مسؤول يوم القيامة. إذا لم تتعلم أنت مسؤول، وإذا لم تتعلم وقد هيأت لك الأسباب معنى وقعت في الخطأ لا تقبل عبادتك ولست مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. تعيش حياة تعيسة ونزيلة إذا لم تتعلم. وإذا تعلمت أعطيت العقل الذي ميزك الله به وشرفك الله به غذاؤه. أنت لو منعناك الغذاء الطعام الأكل والشراب تموت. العقل هذا غذاؤه العلم، تتسع أفقه، تعرف تتعامل مع الذي يؤذيك، كيف تكون مثل الميناء الواسع تحمل هذا الأذى بغاية من الرضا، تحمل جميع الأخطاء التي تصدر إليك وأنت تعالجها عندما تتعامل معها
حتى يرى الناس فيك القدوة الكاملة المثالية بسبب ما رزقك الله من العلم. لهذا الله ذكر في القرآن الأنبياء والرسل ليس من أجل أن يخوفنا، من أجل أن يبين لنا أنهم ثبتوا على الدعوة إلى الله وفي تبليغ الرسالة. لماذا؟ لأن الله أعطاهم الوحي وأوحى إليهم بشرائع، لهذا هم لا يقابلون الناس من حيث كون الناس يؤذون، من حيث أن الله ائتمنهم بأمر عظيم عرفوا عظمته فصارت أذية الناس حقيرة وقليلة مقابل ما عرفوا من عظيم ما أنزل الله لهم وما كرمهم الله وقد أعطاهم الله وأتحفهم الله. Pertanyaan pertama, beliau menyampaikan kita dituntut pertama kali untuk belajar, maka semua orang dituntut untuk belajar. Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang Islam, laki atau perempuan. Maka setiap orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk belajar, dia tidak belajar, berarti tanggung jawab pertama kali dia sudah abaikan. Dia berada di dalam bahaya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sampaikan semisal kemudahan yang diberikan oleh Allah di daerah kita, banyaknya ulama dan juga pesantren. Ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian setelah kita tahu Allah memberikan kita akal dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, maka akal tersebut menuntut kita sebagaimana jasad kita menuntut makanan setiap hari, maka akal juga demikian, menuntut kita adanya ilmu. Demikianlah sebagaimana tubuh akan mati ketika terhindar dari makanan sekian hari, maka demikian juga akal akan mati kalau dia tidak diberi konsumsi ilmu yang bermanfaat. Maka ketakutan untuk tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu adalah tipu daya setan. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita akan cerita-cerita para anbiya, bukan tujuan Allah menakut-nakutin kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk kita menjadikan para anbiya tersebut sebagai qudwah atau sebagai suri tauladan. Dan kita contohkan para anbiya itu, akal para anbiya tak ubahnya semisal umpamanya, semisal sebuah lapangan yang sangat luas sekali, yang tidak terpengaruh dengan sedikit angin, tidak terpengaruh dengan sedikit debu atau sedikit godaan atau sampah. Demikian juga ma'asyiral hadirin, celah, cercaan, permusuhan dari sebagian orang yang dihadapi tidak menjadi hal yang besar karena mereka memiliki ilmu dan akal dan memahami akan besarnya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan yang mereka emban. Maka orang yang ketakutan tersebut pada dasarnya adalah dia ditipu oleh setan itu sendiri supaya dia tidak mau belajar. Padahal pertama kali semuanya tanpa terkecuali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wallahu a'lam. أما الوقت هو ترجمة الحياة، أن الحياة هذه التي نعيشها هي حقيرة وقليلة، وأن كل إنسان في هذه الحياة الذي في المكتب والذي في البيت، الأم الذي تعمل في البيت والرجل الذي في المعمل والذي في المصنع والذي في كل مشغول يرى أن الوقت قليل وأنه متكدس على أعمال كثيرة. لكن المخرج من هذا هو عبارة عن درس أن الحياة قليلة وحقيرة وأن ما عندنا السعة الموجودة التي ينبغي أن نكون، ولربما عند الإنسان وقت راح يتركه بعد ذلك أو يضيعه في اللعب حتى يجعل من أوقاته للعب ونريد أن نضيع الوقت أو نمضي بالوقت أو نشغل الوقت وينضوي في لعب. الأمر الآخر الذي هو معاملة مع الوقت أن نرتب الوقت. الكل نحن درسنا في المعاهد في الأربعة ترتيب الوقت، تنظيم الوقت من أول ما وقت نومك اضبطه، وقت أكلك اضبطه،
إذا ضبطت النوم والأكل يمكن أن تضبط وقت الدراسة ووقت المراجعة ووقت العبادة ووقت الذكر لله تعالى. إذا أهملت في النوم نمت على كيفك من غير ترتيب للنوم لوقت النوم، وقت اليقظة ولا وقت للأكل متى تأكل، فإنك لن تكون لك ترتيب. إذا ترتيب الوقت مهم، ومن أعظم ما يقدم في الترتيب النوم والاستيقاظ والأكل في وقته، ثم بعد ذلك الشؤون الأخرى في التعلم والتعليم والمراجعة والمذاكرة والحفظ والذكر لله والعبادة. Pemahaman akan waktu itu sempit memang dimiliki, dan pastinya semua orang memahami dan meyakini bahwa waktu itu sempit. Bukan seorang pelajar saja, orang yang di kantor pun juga merasa waktunya sempit. Orang yang bekerja di pabrik merasa waktunya juga sempit. Dan bahkan orang yang membuang-buang waktunya dengan permainan-permainan game atau yang lain sebagainya, dia pun merasa masih kurang. Ini adalah salah satu gambaran bahwa dunia itu singkat. Dunia itu sesaat, hidup kita adalah waktu yang sangat singkat sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita pahami bahwa bermuamalah atau berhubungan dengan waktu adalah kita yang menguasai waktu, jangan waktu yang menguasai kita. Beliau mengatakan, kita dulu pun pernah mondok di pesantren. Semua kita mondok di pesantren, ada kegiatan dan kesibukan-kesibukan masing-masing. Tapi salah satu cara untuk menjadikan waktu tersebut itu menjadi lapang dan barokah adalah kita mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Kalau kita biarkan waktu itu berjalan apa adanya seperti itu, maka cepat habis. Tapi coba Anda meyakinkan tidur pada jam sekian, bangun jam sekian, makan sekian menit, bangun jam sekian, makannya sekian menit, mandinya sekian menit, maka itu waktu akan barokah. Tapi kalau kita makan kapan mau makan, kapan mau tidur, tidak jelas waktunya, maka akan habis demikian saja. Padahal waktu itu sangat panjang untuk kita lakukan dan akan berkah semuanya ketika kita atur dengan sebaik mungkin. Maka beliau berpesan khususnya waktu tidur dan waktu makan itu Anda atur sebaik mungkin. Jangan dicampur adukan waktu tidur dengan waktu belajar. Gak bisa tidur, kemudian kita mungkin main apa yang segala macam sampai akhirnya kacau semuanya sini. Maka per waktu harus dilaksanakan dengan baik menurut aturan yang telah digariskan dan juga yang telah kita sepakati masing-masing. Dia juga tanya kira-kira perempuan paham atau juga nggak perlu tanya atau apa? Tapi beliau menyampaikan kalau sekiranya ada pertanyaan bagus ditulis, tidak usah pakai suara. Silakan. Jadi pada santriwati kalau ada yang bertanya bisa saja itu lewat SMS ya, lewat SMS sudah siapa saja yang yang bertanya bisa insyaallah. Sambil menunggu itu mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pada
sekarang ini yang pertama sekali sudah maklum dengan teknologi. Banyak para guru-guru, apalagi para santri-santri yang berkecimpung di dalam teknologi. Yang sudah maklum zaman sekarang adalah Facebook. Jadi pemahaman masyarakat terhadap para guru dan para santri yang memiliki Facebook ini sangat bagaimana sepertinya tidak suka. Mereka menganggap kalau Tunku dan para santri sudah memiliki Facebook ataupun main-main Facebook, itu seolah-olah bukan Tunku lagi. Pada zaman sekarang ini mereka sudah tidak patuh lagi terhadap para guru dan santri yang seperti itu. Jadi yang ini pertanyaan saya, bagaimana kita untuk meyakinkan dan menanggapi para masyarakat yang seperti itu? Itu pertama sekali. Yang kedua, pada zaman sekarang juga para ulama dan para tungku-tungku lebih baik berkecimpung di dalam hal pemerintahan. Karena kenapa? Karena kalau kita nilai di pemerintahan sekarang lebih baik para ulama. Kenapa? Lantaran kepemimpinan yang sudah berbeda-beda. Jadi juga seperti itu terhadap masyarakat awam, masyarakat yang ada di kampung-kampung sudah tidak patuh lagi terhadap tungku-tungku yang sudah berkecimpung terhadap kepada pemerintahan, yang sudah berkecimpung di dalam pemerintahan. Mereka menganggap yang bahwa kalau sudah ada ulama yang berkecimpung di dalam pemerintahan, seolah-olah itu bukan ulama yang seutuhnya. Jadi inti pertanyaan saya juga bagaimana kita menanggapi para masyarakat yang seperti itu, supaya masyarakat yang ada di kampung-kampung jangan lagi kampungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh Al-Alim Al-Ulama Al-Fadil Al-Kiram, uridu an nasla fi mas'alatin ani kaifa tarifatu li tarsyidil fikri bi kulli tahdir dirasa. Ani adalah manzumah wal qawaid al-arabiyah lamithli ulama salat as-salih li'anna fikri dha'ifun jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم كل واحد منكم يمسكوا جوال. التكنولوجيا اللي دخلت إلى القرى وإلى الغابات، ما يوجد مكان ما فيه تكنولوجيا اليوم. لكن المشكلة الموجودة أن الكفار يستخدمونها في أعمال، لكن نحن جاءوا لنا فيها بأشياء مفسدة فأفسدوا كثيرا مما أصلحوا لها. يفسدون كثيرا، دخلت علينا إفسادات كثيرة، وظنينا أن هذا هو تطور، وهو عبارة عن تدهور وتغير وتدمر وأحوال فيها تنزل عن المروءة وعن الذي ينبغي أن نكون عليه كمسلمين محافظين. هذا أولا.
Beliau memahami bahwa ini masa memang masa teknologi ya. Dan teknologi ini kemudahan-kemudahan masuk kepada semua tempat, baik kota atau kampung atau desa. Kita memahami bahwa ini semuanya adalah salah satu kemudahan dalam informasi dan teknologi. Tapi jujur, dan semuanya harus memahami bahwa mudaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Kita tidak menafikan adanya kemaslahatan dari teknologi-teknologi tersebut. Namun, orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam lebih banyak memasukkan program-program yang merusak akhlak dan juga merusak pemuda-pemuda Islam dengan teknologi-teknologi tersebut. Maka harap kita lebih berhati-hati di dalam menggunakannya dan lebih menjaga jangan sampai kepada mafsadah yang akan ditimbulkan olehnya. الأصل في أن الوسائل في الشريعة أن الوسائل لها حكمها حكم المقاصد. فعلماء أو طلبة علم متقدمين ومتأخرين إذا اتخذ الإنسان وسيلة لغاية طيبة سواء كان فيسبوك أو غير ذلك لينال حاجة طيبة تفيده وتدفع إليه بنفع فهي حسنة طيبة ولا بأس أن يأخذ بها. وإذا رأى أن شيء فيه مفسدة فلا يرد كل من حيث كونه فيه منافع ولا يقبل الكل بما فيه من المفاسد، ولكن الحكم بعد ذلك للوسائل على حسب ما يكون من مقاصد وما تكون بعد ذلك من آثار. كانت آثار فاسدة ما ينبغي أن نتناول، وإن كانت طيبة مفيدة فنأخذ الفائدة الطيبة الأمر الطيب للإنسان. Kita memahami dari kaidah fikih yang kita pelajari dari wasail hukmul maqasid. Jadi sebuah wasilah atau alat itu memiliki hukum dari apa tujuan dan juga apa yang diperbuat oleh alat tersebut. Kita tidak bisa memvonis total buruk atau baik kepada alat-alat yang ada. Maka kita kembalikan kepada penggunaannya dan juga maslahat dan mudaratnya. Baik ulama dulu atau ulama sekarang. Kita tidak membatas-batasi ulama. Namun selama itu ada sebuah kebaikan dipersilakan, tapi juga jujur. Jangan kemudian kita munafik, kita masuk kebaikannya sedikit, tapi kemudian kita memasuki ke area-area yang tidak sepantasnya dan yang lain sebagainya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maka tidaklah kita menolak sebuah alat karena adanya sebuah keburukan. Karena di dalamnya kemungkinan ada kebaikan, sebagaimana kita juga tidak memuji-muji sebuah alat yang baik yang kemungkinan di dalamnya juga ada sebuah mafsadah atau kemudaratan. أما بالنسبة للسياسة العلماء هم فوق الحكام. لابد أن نعلم هذا ونتحقق أن الحقيقة أن عالم الدين هو فوق الحاكم. والحاكم إذا ما رجع إلى عالم الدين ليستشيره فيما يمضي فيه نال المهلكة، نعوذ بالله من ذلك. والعالم عنده مسؤولية كبيرة، ليس الحكم فحسب، الحكم في ترشيده مطلوب من قبل العالم أن يرشد الحاكم إذا رجع إليه، وإذا عرف واستطاع أن يبين له وأن ينصحه وأن يرشده وأن يوجهه فهذا مسؤوليته. فمسؤولية العالم أكبر، وقد يكون مشغول في تعلمه وتعليمه ما هو فيه مما هو تخريج الأجيال وتعليم الأمة وإرشادها والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أكبر مسؤولية. وكما تكون قال صلى الله عليه وسلم يولى عليكم. فإذا أصلحت العلماء الرعية وقاموا بحسن الترشيد لهم وصلحت الحكام وأخذ الحكام، من يأخذ بعد ذلك الحكم
مع قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم من قبل العلماء يصلح الله سبحانه وتعالى الحكام، وليس على العلماء أن يأخذوا الحكم، لأن العلماء عندهم مسؤولية أعظم من مسؤولية الحكم، والحكم واحدة من المسؤوليات التي تتوجه على العلماء. Harap dipahami bahwa ulama lebih tinggi dari semua urusan pemerintahan. Jadi, bukan permasalahan antipati atau benci kepada ulama, tapi ulama memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dari itu semuanya. Maka, ulama adalah menyampaikan dan memperbaiki semua keadaan, baik masyarakat atau pemerintah. Sekali lagi, siapapun orang yang membutuhkan untuk ilmu dan hikmah dan penyampaian agama, siapapun mereka, maka ulama wajib untuk menyampaikannya. Tapi janganlah kemudian peran ulama dikerdilkan dengan hanya memahami bahwa harus aku memiliki tampuk kepemimpinan, harus aku masuk di dalamnya dan lain sebagainya, karena tanggung jawab ulama lebih besar dari itu semuanya. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, baik kepada pemerintahan, baik kepada masyarakat dan rakyatnya, namun untuk kebaikan semuanya dan kebaikan pemerintahan. Fahamnya hadis Rasulullah, Nabi bersabda, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keberadaan kalian dan seperti itulah kalian dipimpin. Artinya, kalau kita baik, insya Allah pemimpin kita baik. Tapi kalau kita sendiri di masyarakat bawah kacau balau dan banyak maksiat, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka demikian juga pemerintahan kita pun juga akan rusak siapapun yang memegangnya. Wallahu a'lam. قد بينا لكم أن المعاصي هي أكثر ما يشتت الذهن عند الإنسان والفكر في المعصية. لا بد أن يمنع أولا الفكر في المعصية تماما، ويبدأ وقته كله مشغول بالعلم، طالب العلم إذا اشتغل بالعلم، ثم يأخذ السلاح الثاني بعد الاهتمام في مجانب العلم بالصبر. يصبر ويصبر ويصبر، وإن تأخر عليه الحفظ وتأخر عليه الفهم يكرر المسألة. وقد كان كثير من السلف يتوجه إلى الله وقد يصلي ركعتين إذا ما حفظ المسألة، قام يصلي إلى ركعتين وسأل الله في السجود أن يسهل عليه الفهم لهذه المسألة. وكثيرا ما يسألون الله تعالى التيسير. نحن اليوم نريد الأمر يرجع إلينا، نرجع إلى الله، نلجأ إليه أن يسهل علينا الحفظ. قال في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال العلماء لا يمس القرآن أي سر القرآن وعلمه ونوره الذي يودعه الله عز وجل، لا يمسه إلا أهل القلوب الطاهرة. معان فيها تشويش ولا تكليف، وصاروا على طهارة قلب، مجرد ما يقرؤون القرآن تبدأ لهم معاني، حتى قرأ بعضهم في ليلة إلى الفجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فبات طول الليل إلى الفجر يقول ودا ودا كلمة واحدة. فلما سئل لماذا تكرر كلمة واحدة قال كلما قرأتها نطقت بها بدا لي منها معنى وذوق، وهكذا يكرر، والمعاني والأدوار تتجدد، والقرآن بحر عطاء والعلم بحر عطاء على قدر التصفية والتنمية واشتغال الفكر بالتحصيل والجد والاجتهاد وعدم الاشتغال بالمعصية، والصبر في مجال العلم يثمر ويحصل الشهد وتحصل الهمة ويحصل إن شاء الله الفتح، ويأتي من الله سبحانه وتعالى الإمداد بكثرة السؤال والتضرع إلى الله تعالى. Beliau sampaikan di awal bahwa salah satu yang menjadi penyebab kacaunya pikiran adalah bercabang-cabangnya pikiran kita tentang maksiat dan juga dosa-dosa, program-program dosa yang ada dalam otak kita. Dan yang kedua adalah sabar di dalam berusaha untuk menghafalkan
dan juga memahami masalah yang ada di hadapannya. Dan kita perlu mempertanyakan kesabaran kita dibandingkan dahulu para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Bagaimana ulama-ulama terdahulu sabarnya di dalam belajar. Sekarang kita berapa kali kita murojaah pelajaran, sedangkan ulama-ulama dulu berkali-kali mereka murojaah, dan mereka tidak merasa bahwa ini adalah mereka putus asa. Namun kadang sebagian kita, katanya beliau, baru 3 kali menghafal, 4 kali menghafal, tidak bisa putus asa. Kesabaran kita kurang. Dan salah satu juga untuk mempermudah hafalan adalah memperlama sujud. Kalaulah di antara kita sulit untuk menghafal atau memahami, kemudian kita sholat 2 rakaat dan kita lama sujud kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan masalah ini dan dimudahkan untuk hafalan, insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengulang lagi tentang masalah kebersihan hati adalah sangat berpengaruh penting dalam mudahnya hafalan dan juga pemahaman kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama mengartikan arti ayat la yamassuhu illal mutahharun secara hukum fikih bahwa orang yang tidak bersuci atau memiliki hadas Al-Quran, tapi dalam ulama tasawuf menyatakan tidak bisa memahami arti, hakikat, cahaya, nur, rahasia Al-Quran kecuali orang-orang yang hatinya bersih, yang terjauh dari penyakit-penyakit hati, kesombongan, kedengkian, dan yang semisalnya. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati, dan kita bersungguh-sungguh jangan mudah putus asa dalam menuntut ilmu Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuka, maka kenikmatan demi kenikmatan akan kita rasa di dalam menuntut ilmu tersebut. Saat beliau menceritakan salah seorang ulama di Hadramaut yang dalam semalam dia membaca hanya 1 ayat. Beliau membaca ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka wuddan, cinta kasih. Dia merasakan nikmatnya kalimat wuddan, sehingga dalam 1 malam suntuk sampai subuh hari dia mengulang-ulang wuddan, wudda, 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 karena dia mengalami asyiknya makna atau kalimat yang bisa dia resapi dari Al-Quran tersebut. Demikianlah orang yang bisa memahami akan ilmu agama tersebut, dia tidak mudah putus asa, tapi dia merasa asyik di dalam menuntut ilmu tersebut, merasa nikmat di dalam menghafalkan tersebut, sehingga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala futuh, kemudahan di dalam terbukanya hati, dalam kemudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haril yang mulia, adapun pertanyaan dari santriwati yang pertama, bagaimanakah seorang muslimah yang sekaligus berprofesi sebagai wanita karir untuk mengkaryakan karirnya tanpa merusak kemuslimahannya? مع الاحتساب والمراقبة لله الدائمة والتزامها بالشرائع الإسلامية وأنها مسلمة معتزة بإسلامها يمكن أن تدخل في أي مجموعة. Bagi yang sudah bersuami pastinya juga izin dari suaminya dengan menjaga adab dan akhlak dan rasa malu yang menjadi akhlak utama seorang wanita, sehingga dia tidak mudah bercampur baur dengan orang yang tidak semestinya. Diperkenankan ketika ada izin dari suaminya, dia memasuki sebuah pekerjaan, tapi mestinya dengan hishmah, yang artinya adalah bentuk rasa malu yang sangat besar, dan juga menjaga adab-adab Islamiyah dalam dirinya ketika keluar dan juga kita berhubungan dengan orang lain.
Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menjaga ilmu yang telah kita miliki agar ilmu tersebut tetap kekal di dalam hati kita? بتعليمه والعمل به. Salah satu cara adalah dengan mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut dan juga dengan mengajarkan. Dengan mengajarkan tersebut maka akan bertambah kokoh di dalam hatinya. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga iman kita dalam sehari-hari? Karena iman kita sekali-kali naik dan sekali-kali turun. Hari ini mungkin baik iman kita, mungkin besok kadang nggak baik. Mohon penjelasan dari Syekh. الإيمان يزيد بالطاعة، ازداد على الطاعة والثبات عليها وترك المعصية، فلا نعصي الله تعالى. إذا وقع الإنسان في خطأ رجع إلى الله تعالى وتاب، إذا كان على هذا الحال يزيد إيمانه إن شاء الله ويثبته الله فيجتنب المعصية بعد ذلك مع قوة اليقين والمخافة من الله عندما تتكون. Iman bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyatakan bahwa manusia tersebut maksum atau terjaga dari dosa. Tapi ketika seseorang melakukan dosa, maka seyogianya dia cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya. Karena manusia bukan orang yang tidak bersalah, tapi orang bersalah tapi berusaha untuk memperbaikinya dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Sejauh manakah ruang lingkup wanita dalam menyiarkan ilmu yang sudah dipelajarinya? الأم أول واجب عليها المرأة في بيتها أن تكون في البيت ملتزمة بالآداب الإسلامية وما هي عليه ما أوجب الله تعالى بكونها إن كانت زوجة وإن كانت بنت وإن كانت أخت عليها بالآداب الإسلامية أولا في البيت ثم قيامها بالواجب الذي عليها وإذا وجدت الفرصة والحين على أنها تعلم كلها مجلس وكلها تبليغ وكلها تبيين فهذا على حسب المؤمن كما أن أهل الدنيا يجعلون الدكاكين يشتغلون في أمور الدنيا كل ما وجدوا فرصة جمعوا صاحب الإيمان والحريص على الزيادة من الحسنات على قدر ما يرى من فرصة يستغلها على من أجل أن يكسب الخير والأجر والثواب عند الله مع التزامه بالآداب والأخلاق ونهى. Seorang wanita muslimah pertama kali tanggung jawabnya adalah diawali dari rumah tangganya masing-masing. Diawali dari rumah tangganya masing-masing. Maka seorang perempuan yang bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, mendidik keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang baik, maka ini sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang wanita yang muslimah yang salihah. Tapi kalau memang sekiranya adanya kemungkinan untuk di luar membuat sebuah mengajar, membuat majelis dan lain sebagainya, sebagaimana orang ahli dunia, ketika ada kesempatan dia gunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan. Dia bisa membuat toko di satu tempat yang memungkinkan untuk besar kemungkinan keuntungan, maka dia buka di tempat tersebut. Mana ada kesempatan untuk bertambahnya keuntungan, dia akan buka. Demikian juga orang ahlul akhirah. Dia memandang mana ada kesempatan untuk berbuat yang lebih dan pahala yang lebih, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah pahala pada dirinya. Tapi pastinya jangan sampai tertipu dengan setan karena dengan tidak perhatian dan mengabaikan adab-adab syariat Islam. Selanjutnya, Habib, apa motivasi terbesar Syekh Habib sehingga Habib menjadi seperti sekarang ini? Faktor apa yang menjadi pendorong ataupun penyemangat serta pengalaman Habib sampai menjadi orang yang sukses sampai sekarang ini?
استعنا بالله والارتباط بالشيوخ والعلماء وحسن الالتجاء إليهم دائما وقوة الارتباط بهم وطلب الإمداد والنظر منهم والدعاء له أثر في ثبات الإنسان وزيادته من الخير. Beliau tidak mau banyak cerita, hanya berpesan untuk semua orang yang memasuki area dakwah, hendaknya dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa di malam hari, jangan tinggalkan Al-Qur'an, dan juga selalu mempererat hubungan baik zahir maupun batin kepada para guru-guru, memohon doa kepada mereka dan meminta pandangan ridho dari mereka setiap saat. Itu saja. Mungkin yang terakhir ini, apa pesan khusus dari Habib kepada kami tulab wa tulabah dalam menuntut ilmu pengetahuan agama? Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan dapat tercapai. نصيحتنا هي ما بيناها لهم أن يثبتوا ويصبروا ويجدوا ويجتهدوا ويعلموا أن من جد وجد وأن من ثبت أظهر الله سبحانه وتعالى منه النتائج وأن الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرين النصر اعلم أن النصر مع الصبر فيثبتون ويصبرون ويحسنون النية في خدمة الدين وخدمة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فإذا كانوا على ذلك نسأل الله لهم كمال التوفيق لما أحب الله. Sudah banyak yang kita sampaikan, saya rasa sudah cukup, dan pastinya keteguhan hati, kesabaran adalah hal yang sangat penting di dalam menjalani aktivitas belajar mengajar ini, dan sesungguhnya kesabaran itu adalah selalu menyertai dan disertai oleh kemenangan. Maka sabar akan apa yang kita lakukan, tetap teguh hati, tidak goyah dengan keadaan sekitar, dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Wallahu a'lam. Rasulul manun aghfir wa surata karaman sadar wa salatu wa ila mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas shifa wa ala al-kiram shurafa wa ala sahbil masabir al-ghurar Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dengan berakhirnya acara tausiah tadi dan juga sesi tanya jawab, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kami dari keluarga besar LPI Budi Masjid Raya Samalangan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Habib Muhammad bin Saleh Al-Atash beserta rombongan. Kami doakan supaya Syekh Habib beserta rombongan agar diberikan kesehatan dan kekuatan dan sampai ke tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. نجيزهم في قراءة كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي وأن يقرؤوها ويعملوا بها فإنها بداية هداية العبد في معاني في بدايته في علوم الكمال وعلوم الرجال وعلوم التقى لأولي النهى
إذا ثبت على العمل بمقتضى ما في هذه البداية يبلغ إن شاء الله إلى النهاية ويكون من أهل العلم النافع وينفع الله سبحانه وتعالى به، ينتفع بعلمه في ذاته وينفع إن شاء الله به غيره. Para guru meminta kepada beliau untuk mengijazahkan kitab yang menurut pandangan beliau sangat penting. Beliau mengijazahkan kitab-kitab yang beliau pelajari dengan sanad ya menyambung kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW, dan juga pengarang-pengarang kitabnya. Secara khusus beliau sebutkan kitab Bidayatul Hidayah untuk dijadikan salah satu pedoman dan juga hal yang terpenting dalam keseharian, dalam ilmu, pengamalan, dan juga disampaikan kepada sebanyak mungkin kepada orang, karena Bidayatul Hidayah adalah kitab yang sangat barokah yang insya Allah mengantarkan pemiliknya kepada sampai kepada hidayah itu awal, tapi insya Allah menyampaikan kepada penghujung dari hidayah tersebut sampai dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan kepada sebanyak mungkin yang bisa disampaikan dari umat Islam. Bulu ucapkan qabilna ijazah, kita nerima ijazah dari beliau. Qabilna ijazah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Al-Faqir. Mohon maaf atas kepanjangan dan kalau tidak sempurna dalam menerjemah, secara khusus mohon maaf sebesar-besarnya.